Pertemuan di gerbong yang hancur, lanjutan. Setelah pertemuan mereka yang penuh luka dan air mata di reruntuhan kereta Empu Jaya, hubungan Syesa Prima dan Mialia Saputri semakin dekat. Awalnya mereka hanya saling berkabar untuk menanyakan kondisi kesehatan masing-masing setelah kecelakaan. Namun lambat laun, pesan singkat yang awalnya berisi, "Sudah minum obat?" berubah menjadi, "Sudah makan belum?" dan akhirnya menjadi, "Aku kangen." Mialia yang saat itu masih menjadi mahasiswa semester 4 dikenal sebagai gadis yang ramah, cantik, dan murah senyum. Untuk membantu biaya kuliah, ia bekerja part-time sebagai kasir di sebuah kafe bernama Phil Zo Ai. Setiap sore hingga malam, ia melayani pelanggan dengan senyum manis yang membuat banyak pengunjung betah berlama-lama. Sementara itu, Syesa bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan jasa angkutan barang elektronik. Pekerjaannya cukup berat. Ia harus mengantar berbagai barang keluar kota dan sering menghabiskan waktu berjam-jam di jalan. Meski sibuk, keduanya hampir tidak pernah absen saling menghubungi. Pagi hari. "Selamat pagi, cantik." "Pagi juga, pahlawanku." Siang hari. "Udah makan?" "Udah." "Kamu?" Malam hari. "Jangan tidur larut." "Kalau kamu belum tidur, aku juga belum." Mereka benar-benar sedang dimabuk cinta. Teman-teman Mialia sering menggoda. "Waduh, Mialia makin bucin nih." Mialia hanya tersenyum malu. Baginya, Syesa bukan sekadar pacar. Di dalam pikirannya, Syesa adalah orang yang pernah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya saat kecelakaan kereta itu terjadi. Suatu sore setelah Mialia selesai bekerja di kafe, Syesa datang menjemput menggunakan mobil operasional perusahaan yang sudah selesai digunakan. Mereka berjalan menuju taman kecil di dekat stasiun. Suasana senja terasa hangat. Syesa tampak gugup sejak tadi. "Ada apa?" tanya Mialia sambil tersenyum. Syesa menggaruk kepalanya. "Aku sebenarnya mau ngomong sesuatu." "Ngomong aja." Syesa menarik napas panjang. "Mialia, sejak kecelakaan itu aku selalu kepikiran kamu. Aku senang kalau kamu tertawa. Aku khawatir kalau kamu sakit. Aku bahagia kalau kamu bahagia." Mialia mulai menunduk malu. "Aku sayang sama kamu." Jantung Mialia berdegup lebih cepat. "Maukah kamu jadi pacarku?" Beberapa detik suasana terasa hening. Mialia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap mata Syesa. Lalu perlahan menganggukkan kepala. Senyumnya mengembang. Di matanya tampak kebanggaan yang sulit dijelaskan. Syesa tersenyum lebar. "Jadi, ini artinya kamu mau?" Mialia kembali mengangguk. "Kalau bukan kamu, siapa lagi?" jawabnya pelan. Sejak hari itu mereka resmi berpacaran. Hubungan mereka dipenuhi perhatian-perhatian kecil yang sederhana tetapi bermakna. Ketika Syesa sedang mengantar barang keluar kota, Mialia selalu mengingatkan untuk berhati-hati. Ketika Mialia harus belajar hingga larut malam untuk ujian kampus, Syesa dengan sabar menemaninya melalui panggilan video. Bahkan teman-teman mereka sampai menyerah melihat tingkat kebucinan pasangan itu. Belum 5 menit pisah, sudah video call lagi. Belum 1 jam ketemu, sudah bilang kangen. Namun bagi Syesa dan Mialia, semua itu terasa wajar. Karena mereka tahu hubungan mereka berawal dari sebuah kejadian yang nyaris merenggut nyawa.
Setiap kali melihat bekas luka kecil di tangan kirinya, Mialia selalu teringat malam kelam itu. Dan setiap kali mengingat malam tersebut, ia selalu melihat satu sosok yang sama. Sheza, pahlawan yang berteriak meminta pertolongan di tengah reruntuhan gerbong. Pahlawan yang kembali masuk ke gerbong rusak demi membebaskan tangannya yang terjepit. Pahlawan yang kini menjadi orang paling ia cintai. Kadang takdir memang memiliki cara yang aneh untuk mempertemukan dua hati. Sebuah tabrakan yang membawa kesedihan bagi banyak orang, justru menjadi awal kisah cinta antara Sheza Prima dan Mialia Saputrie. Dua insan yang akhirnya saling menemukan, saling menjaga, dan tenggelam dalam kisah cinta yang penuh rasa sayang, perhatian, dan kebucinan yang tak berujung. Bersambung ke bagian 3.